Developing Pricing Strategies and Programs. Understanding pricing akan memahami penetapan harga. Harga bukan hanya angka di level, melainkan konsep yang melibatkan berbagai bentuk dan komponen seperti sewa, uang sekolah, tarif, biaya tol, upah, dan komisi. Pembelian barang atau jasa seringkali melibatkan negosiasi harga yang beberapa perusahaan memberikan fleksibilitas dalam pembayaran seperti menggunakan kombinasi uang, tunai, poin, loyalitas. Yang kedua, pricing in a digital world atau harga di dunia digital. Secara tradisional, harga telah menjadi penentu utama pilihan pembeli. Konsumen dan agen pembeli yang memiliki akses terhadap informasi harga dan pembeli diskon harga memberikan tekanan pada pengecer untuk menurunkan harga mereka. Sebaliknya, pengecer memberi tekanan kepada produsen untuk menurunkan harga mereka. Hasil dapat berupa pasar yang ditandai dengan adanya diskon besar-besaran atau promosi penjualan. Tekanan penurunan harga mengakibatkan perubahan lingkungan ekonomi bertepatan dengan beberapa tren jangka panjang lingkungan teknologi. Selama beberapa tahun, internet telah mengubah cara pembeli dan penjual berinteraksi. Berikut adalah daftar singkat bagaimana internet memungkinkan penjual membedakan pembeli dan penjual. 1. Pembeli dapat membandingkan harga instan dari ribuan vendor, memberikan harga di tempat pembelian, sebutkan harga yang dipenuhi, dapat produksi gratis. Penjual dapat pantauan perilaku pelanggan dengan sesuai penawaran untuk individu, memberikan pelanggan tertentu akses terhadap harga khusus. Baik pembeli maupun penjual mendapatkan negosiasi harga dalam lelang, pertukaran online, dan bahkan secara langsung. Yang selanjutnya adalah charging, pricing, inflation atau lingkungan harga yang berubah. Praktik penetapan harga mengalami perubahan signifikan dipengaruhi oleh resesi tahun 2008-2009, pemulihan ekonomi yang lambat, kemajuan teknologi. Sementara itu, generasi milenial membawa sikap dan nilai baru dalam konsumsi, menciptakan konsep ekonomi berbagi, di mana ekonomi berbagi memungkinkan seseorang menjadi konsumen dan produsen sekaligus, menggabungkan barang tersebut untuk mendapatkan manfaat ganda. Barter dan sewa menjadi dua pilar utama dalam ekonomi berbagi, di mana konsep penukaran dan penyewaan digunakan sebagai dasar bagi praktik berbagi. Yang selanjutnya adalah how companies price, bagaimana harga perusahaan. Dalam perusahaan, menetapkan harga dapat divariasikan kepada ukuran perusahaan. Di perusahaan kecil, bos menentukan harga, sementara di perusahaan besar, manajer divisi dan lini produk yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, manajemen puncak tetap menentukan tujuan dan kebijakan penetapan harga secara umum. Seringkali menyetujui usulan dari tingkat manajemen yang lebih rendah. Banyak perusahaan cenderung menghadapi kesulitan dalam menetapkan harga, seringkali menggunakan strategi sederhana seperti menghitung biaya dan menambahkan margin tradisional industri. Kesalahan lain melibatkan kurangnya revisi harga yang mengkoordinasi perubahan pasar, penerapan harga yang tidak terintegrasi dengan program pemasaran, dan kurangnya variasi harga untuk segmen pasar, saluran distribusi, kesempatan membeli yang berbeda. Dengan demikian, perencanaan dan implementasi strategi penetapan harga yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang psikologi konsumen terkait harga, pendekatan sistematis dalam menetapkan pendapatan dan mengubah harga. Para customer psychology and pricing, penentuan harga dipengaruhi oleh psikologis para konsumen, di mana harga dapat dimainkan melalui angka-angka seperti penggunaan angka 9 atau angka 0 untuk menekan atau membuat harga produk itu menjadi lebih rendah. Referensi harga, untuk memiliki pengetahuan harga, memeriksa produk mereka cenderung menggunakan harga referensi atau harga internet. Yang kedua adalah harga sebagai gambaran perilaku kualitas. Masih banyak konsumen yang berasumsi bahwa harga menentukan kualitas, tetapi kenyataannya tidak. Ketika informasi yang diperoleh sudah lebih banyak daripada harga, harga hanya sebagai pelengkap saja. Yang terakhir adalah harga akhir. Kedua sering menggunakan kode-kode seperti yang sebelumnya saya sampaikan, adalah seperti angka 9, angka 0, dan 5. Penggunaan kode tersebut agar psikologis para konsumen terpengaruh dan menganggap barang tersebut menjadi lebih murah daripada harga tersebut. Tanda penjualan juga berpengaruh terhadap psikologis para pembeli atau konsumen. Tanda tersebut dapat meningkatkan efektivitas konsumen dan meningkatkan nilai penjualan suatu produk dalam toko tersebut. Selanjutnya, setting the price, yaitu perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan produk baru, ketika perusahaan memperkenalkan produknya ke saluran distribusi atau mulai berbasis baru, dan ketika perusahaan memasukkan penawaran pekerjaan kotak baru. Perusahaan harus memutuskan di mana perusahaan akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas dan harga. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harganya. Berikut 6 langkah setting the price. Yang pertama ada memilih tujuan penetapan harga. Mula-mula perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin memposisikan penawaran pasarnya, yang meliputi kemampuan bertahan, laba maksimum saat ini, pangsa pasar maksimum, kepemimpinan kualitas produk, dan tujuan lainnya.
Yang kedua, menentukan permintaan di mana setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Seperti sensitivitas harga, memperkirakan kurva permintaan, dan elastisitas harga permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya permintaan, menetapkan batas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menetapkan batas bawah yang meliputi jenis-jenis biaya dan tingkat produksi, produksinya terakumulasi, dan kalkulasi biaya target. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, penawaran, dan pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga yang telah ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan komponensi harga pasar. Bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi reaksi pesaing? Ada salah satu cara, yaitu dengan mengasumsikan pesaing bereaksi dengan cara standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah. Yang kelima, memilih metode penetapan harga berdasarkan jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing. Kini perusahaan siap memilih harga. Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari 3 pertimbangan, yaitu ada penetapan harga markup, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggapan, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate, dan penetapan harga jenis lelang. Yang terakhir, memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya, seperti dampak kegiatan pemasaran lainnya, kebijakan penetapan harga perusahaan, dan penetapan harga berbagai keuntungan dan risiko, serta dampak harga pada pihak lainnya. Berikutnya saya akan membahas mengenai adapting the price. Nah, perusahaan ini biasanya tidak menetapkan satu harga, namun mengembangkan struktur penetapan harga yang merefleksikan variasi dalam permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi, kontrak layanan, dan faktor lainnya. Nah, adapting the price itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penetapan harga geografis, di mana perusahaan ini memutuskan bagaimana memberi harga kepada produknya untuk konsumen yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Nah, pertukaran ini terjadi dalam berbagai bentuk. Itu yang pertama ada barter, persetujuan kompensasi, offset, dan pengaturan pembelian kembali. Lalu yang kedua ada diskon harga dan insentif, di mana perusahaan ini akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon dan insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Yang ketiga ada penetapan harga promosi, di mana perusahaan ini bisa memakai beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian dini. Yang pertama ada penetapan harga pemimpin kerugian, penetapan harga acara khusus, rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, jaminan dan kontrak jasa, serta diskon psikologis. Dan yang terakhir, diskriminasi harga ini terjadi ketika perusahaan itu menjual produk atau jasa dengan 2 harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan proporsional dalam biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan initiating and responding to price change. Dimulai dari memulai pemotongan harga. Beberapa keadaan akan mengarahkan perusahaan untuk memotong harga produknya. Salah satunya adalah kelebihan kapasitas pabrik. Nah, perusahaan memerlukan bisnis tambahan yang tidak dapat dihasilkan melalui peningkatan usaha penjualan, peningkatan produk, atau pengukuran yang lainnya. Perusahaan terkadang memulai pemotongan harga untuk dalam sebuah perangkat untuk mendominasi pasar lewat harga yang lebih rendah. Antara perusahaan tersebut memulainya dengan harga yang lebih rendah daripada kompetitornya, atau untuk memulai pemotongan harga dengan harapan akan mendapatkan bagian pasar dan harga yang rendah. Namun strategi pemotongan harga juga dapat mengarahkan kepada beberapa jebakan, yaitu jebakan kualitas rendah, asumsi konsumen terhadap kualitas produk rendah, jebakan pangsa pasar yang rapuh. Sebuah harga rendah membeli pangsa pasar bukan untuk royalti pasar, sehingga pelanggan yang sama akan bergeser pada perusahaan lain yang juga merendahkan harga. Jebakan sapu dangkal, kompetitor dengan harga tinggi masih bisa bersaing dengan harga rendah dan memiliki kekuatan yang lebih lama karena cadangan kas yang lebih dalam. Jebakan perang harga, kompetitor merespon dengan merendahkan harga yang lebih rendah dan memulai perang harga. Kemudian memulai menaikkan harga. Sebuah kenaikan harga yang sukses dapat meningkatkan profit dalam jumlah yang besar. Sebuah keadaan yang seringkali menjadi keadaan di mana perusahaan menaikkan harganya adalah inflasi harga. Faktor lain yang dapat meningkatkan harga adalah kelebihan permintaan atau over demand. Kemudian hal tersebut dapat meningkatkan harga dalam cara berikut. Setiap caranya akan mengakibatkan efek yang berbeda kepada pembeli, yaitu penetapan harga penawaran tertunda. Perusahaan tidak dapat menentukan harga final pada saat produk perusahaan selesai atau dihantarkan ke konsumen. Kemudian ada penyebab eskalator. Perusahaan membutuhkan konsumen untuk membeli harga hari ini ditambah seluruh atau bagian dari kenaikan inflasi yang terjadi sebelum produk sampai di tangan konsumen. Kemudian ada pemisahan. Perusahaan menjaga harga produknya dengan cara memindahkan harga secara terpisah pada satu atau lebih elemen produk yang seharusnya menjadi satu bagian penawaran, seperti pengantaran atau instalasi. Kemudian ada kekurangan diskon. Perusahaan menginstruksikan tenaga penjualan untuk tidak menawarkan diskon kuantitas. Kemudian ada mengantisipasi respon kompetitif. Salah satu cara untuk mengasumsikan bagaimana kompetitor bereaksi secara standar untuk mengatur harga atau berubah adalah berasumsi kompetitor memperlakukan setiap perbedaan harga atau berubah sebagai tantangan baru. Kemudian perusahaan akan meneliti situasi finansial kompetitor dan seluruh keadaan dari perusahaan kompetitor.
Jika kompetitor memiliki suatu tujuan untuk mendapat bagian pasar, maka sangat memungkinkan kompetitor akan melakukan pencocokan harga dengan melakukan diferensiasi atau perubahan. Masalahnya sangat kompleks karena kompetitor selalu meletakkan perbedaan interpretasi pada harga yang lebih rendah atau sebuah pemotongan harga, kemudian merespon perubahan harga kompetitor. Dalam pasar produk non-homogen, perusahaan akan memiliki hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengalahkan kompetitornya, yaitu mengapa kompetitor merubah harga untuk mencuri pasar atau untuk menggunakan kapasitas yang berlebih, untuk mempertemukan kondisi perubahan harga atau untuk mengalahkan satu industri melakukan perubahan harga. Kemudian, apakah rencana kompetitor untuk membuat harga berubah bersifat temporer atau permanen? Apa yang terjadi pada pembagian pasar perusahaan dan profit apabila harga tersebut tidak merespon? Apakah perusahaan lain yang akan merespon? Apa yang dilakukan kompetitor atau perusahaan lain yang akan merespon pada setiap reaksi yang memungkinkan? Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Developing Pricing Strategies and Program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.